Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Ardiansyah dengan NIM 2007244 dari Penmas FIP UPI. Di sini saya akan memaparkan sebuah penelitian saya tentang pemanfaatan gawai atau gadget sebagai sumber pendapatan para remaja di Karang Taruna Kampungan Sabia. Di sini ada latar belakangnya, yaitu di mana zaman serba canggih, teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi yang berkembang pada saat ini yaitu gawai. Gawai hampir selalu digunakan oleh para remaja maupun orang dewasa. Penggunaan gawai berbeda fungsi pada usia-usia tertentu. Hal tersebut dipicu karena kemudahannya dalam mendapatkan barang tersebut yang semakin lama semakin terjangkau. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dengan kemunculan gawai atau gadget sangat membantu dan memberi begitu banyak manfaat bagi masyarakat dalam melakukan hal apapun. Gawai atau gadget mempunyai manfaat yang sangat banyak, salah satunya yaitu sebagai sumber pendapatan. Di sini ada pengertian gawai. Menurut Widiawati, Sugiman, dan Edi berpendapat bahwa gawai merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jaring sosial, hobi, dan bahkan hiburan. Gadget ini menjadi bukti adanya perkembangan teknologi. Gawai menjadi suatu teknologi baru yang belakangan ini menjadi suatu hal yang penting. Di sini ada fungsi dan manfaat gawai. Gawai memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak. Di sini yang pertama sebagai alat komunikasi. Setelah adanya gawai, setiap orang lebih mudah untuk berkomunikasi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua adalah sebagai media hiburan. Gawai bisa dibuat supaya penggunanya merasa terhibur. Fungsi gawai sebagai media hiburan bisa kita manfaatkan seperti menonton video, bermain game, dan sebagainya. Yang ketiga ada sebagai alat untuk menambah wawasan. Melalui gawai, para penggunanya bisa lebih mudah untuk mengakses berbagai hal dan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan. Gawai juga bisa menjadi sumber pendapatan seperti jual beli secara online di platform yang tersedia. Selanjutnya ada pengertian pendapatan. Niswonger berpendapat bahwa suatu pendapatan merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari berbagai penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha profesi prinsipal bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada remaja. Remaja yaitu seorang individu yang mengalami peralihan dari seorang anak-anak menuju dewasa. Biasanya perubahan ini berada di usia 12 tahun sampai 20 tahun. Perubahan yang terjadi berupa fisik, pengetahuan, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya ada pengertian Karang Taruna. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup secara individu, tetapi akan selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan sesuatu hal. Tujuan individu pasti ada saja yang memiliki tujuan yang sama dihimpun dalam suatu organisasi. Menurut Rifai dan Mulyadi, mengungkapkan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah yang memungkinkan suatu masyarakat meraih hasil yang sebelumnya tidak bisa dicapai secara individu. Di dalam suatu organisasi ada yang disebut organisasi kepemudaan yang menjadi wadah bagi generasi muda, seperti Karang Taruna contohnya. Di sini saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitiannya. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif pun ialah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek maupun objek penelitian. Yang kedua, untuk lokasi penelitian di sini yaitu di Kampung Rancasabir, Desa Malakasari, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Di sini pun saya menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara dan yang kedua ada observasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.